Saham Telkom nggak naik-naik. Saham Telkom ini saham yang harganya masih terus sideways selama 5 tahun terakhir dan bahkan cenderung downtrend sampai minus 16%. Jadi kalau kalian invest di saham Telkom 5 tahun yang lalu, investasi kalian itu masih minus 16%. Nah, di video ini kita bakalan bahas ya, ada apa sih dengan Telkom? Apa yang ngebuat harga sahamnya Telkom dalam waktu yang cukup lama masih sideways terus? Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, jadi menurut gua, kenapa saham Telkom ini harganya nggak naik-naik dalam jangka panjang adalah yang pertama, itu karena pertumbuhannya yang lambat. Dalam 5-6 tahun terakhir, kita bisa lihat di sini kalau Telkom ini revenue-nya pertumbuhannya cuma rata-rata 2,7% per tahun. Operating profit-nya juga tumbuhnya cuma rata-rata 2,7% per tahun, dan laba bersihnya tumbuhnya 6,4% per tahun. Ini pertumbuhan yang lambat banget, dan bahkan untuk operating profit sama net profit-nya, ini sempat turun di tahun 2022. Nah, pertumbuhan lambat inilah yang jadi salah satu alasan kenapa harga sahamnya dalam jangka panjang mengalami stagnan bahkan cenderung turun. Karena pergerakan harga saham dalam jangka panjang, 5 tahun atau lebih itu digerakkan sama pertumbuhan bisnisnya. Nah, kenapa pertumbuhan bisnisnya Telkom ini bisa lambat? Yang pertama itu karena kalau kita lihat di sini ya, kita bedah nih revenue Telkom berdasarkan segmen bisnisnya. Kita bisa lihat di sini kalau untuk segmen SMS, fix, dan cellular voice ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yang mana itu memperlambat pertumbuhan revenue Telkom. Terus yang kedua ya, kita bisa lihat di sini nih kalau Telkom ini ada kerugian unrealized loss di dalam investasinya mereka. Nah, ini adalah kerugian yang mereka dapat dari saham GoTo, di mana semenjak IPO, harga dari saham GoTo ini turun terus yang ngebuat Telkom mengalami kerugian investasi. Di tahun 2022 kerugiannya itu sampai 6,4 triliun dan di tahun 2023 dia masih rugi sebesar 748 miliar. Alasan yang kedua kenapa saham Telkom harganya nggak naik-naik menurut gue itu adalah karena solvency atau kemampuan bayar utangnya yang nggak bagus. Kita bisa lihat di sini kalau Telkom punya aset lancar atau current asset itu 55 triliun. Tapi dia punya current liabilities atau utang jangka pendek itu sebesar 71 triliun. Kita perlu tahu bahwa utang jangka pendek itu adalah utang yang harus segera dibayar. Ini nggak bagus ya, artinya aset lancar yang dia punya itu belum cukup untuk ngebayar utang jangka pendeknya. Dan ini bisa menghambat pertumbuhan Telkom. Karena ya bisa dibilang setiap kali dia cetak laba atau hasilin free cash flow, uang yang dia hasilin yang tadinya bisa dipakai buat ngembangin bisnis atau bagi dividen, itu harus dipakai dulu buat bayar utangnya. Apalagi ini utang jangka pendek yang mesti dibayar segera. Ditambah juga untuk posisi uang kasnya Telkom ini ada di 29 triliun. Ini kelihatannya memang gede, tapi kalau kita bandingin sama Capex atau anggaran belanja modalnya Telkom yang ada di sekitaran di atas 30 triliun, tentu uang cashnya belum cukup untuk membiayai belanja modalnya untuk ngembangin bisnisnya. Jadi bisa dibilang kalau kondisi balance sheet-nya Telkom sekarang lagi kurang bagus dan nggak mendukung dia untuk terus ngembangin bisnisnya. Dan itu tentu nggak disukai sama investor. Next kita masuk ke alasan yang ketiga, kenapa saham Telkom harganya nggak naik-naik, itu menurut gua karena dividennya yang tanggung. Kita bisa lihat di sini ya, kalau untuk saham Telkom, kalau kita beli di harga sekarang, per video ini dibuat tanggal 2 Mei tahun 2024, itu ada di 3.120, kita bisa dapat keuntungan dividen yield itu sekitaran 6%. Ini dividen yield yang menurut gua nggak terlalu kecil dan juga nggak terlalu gede. Nah, tapi itu dengan catatan kalau dividen yield 6%, ini udah dengan 80% dividen payout ratio. Artinya Telkom ini udah sisihin 80% dari laba yang dia dapat untuk dividen. Dan dividen yield-nya masih 6%. Menurut gue ini potensi keuntungan dividen yang masih kurang dari saham Telkom. Karena gue sebagai investor maunya kalau misalnya suatu perusahaan itu bagiin mayoritas atau bahkan semua dari laba bersihnya sebagai dividen, tentu gue mau supaya yield-nya di atas 10% kalau misalnya dia ngebagiin mayoritas dari laba bersihnya. Tapi ini cuma 6%. Jadi potensi pertumbuhannya Telkom ini kurang bagus, tapi juga ditambah dengan dividen yield-nya yang nggak tinggi-tinggi amat. Dan alasan yang keempat, yang terakhir adalah banyak opsi lain yang lebih bagus. Dari alasan pertama sampai ketiga tadi, kita bisa tarik kesimpulan kalau Telkom ini termasuk saham yang tanggung. Dibilang growth stock bukan karena pertumbuhannya lambat, dibilang value stock juga bukan karena valuasinya nggak murah-murah banget, apalagi PBV-nya kita bisa lihat di sini sampai lebih dari 2 kali. Dan kalau dibilang dividen stock, juga dividen yield-nya cuma 6%.
Yang mana menurut gua itu untuk masuk kategori dividen stock, dividen yield-nya harus minimal 8% atau lebih tinggi daripada itu. Nah, dengan begitu banyak opsi saham lain yang menurut gua lebih bagus daripada saham Telkom. Kalau mau saham yang pertumbuhannya bagus atau growth stock, bisa pertimbangin saham bank besar yang pertumbuhannya kencang dalam beberapa tahun terakhir. Atau kalau mau value stock, bisa pertimbangin saham Astra atau BNGA yang mana valuasi mereka lebih murah daripada Telkom dan juga punya fundamental yang cukup bagus. Dan kalau mau saham yang dividennya gede, itu bisa pertimbangin emiten batubara kayak ITMG atau PTBA yang dividen yieldnya jauh lebih tinggi daripada Telkom. Jadi kenapa saham Telkom harganya susah naik dalam jangka panjang? Yang pertama itu karena pertumbuhan bisnisnya yang lambat dalam beberapa tahun terakhir. Yang kedua itu solvency atau kemampuan bayar utang dan kondisi balance sheet-nya kurang bagus dan kurang mendukung Telkom untuk investasi ngembangin bisnisnya. Yang ketiga itu dividen yield-nya yang tanggung. Dan keempat itu karena masih banyak opsi lain yang menurut gue lebih menarik yang ngebuat investor lebih milih saham lain daripada Telkom untuk investasi jangka panjang. Nah, kalau kalian mau lihat pembahasan lebih lanjut tentang saham Telkom, yuk langsung aja nonton video gue yang ini. Linknya gue taruh di bagian kanan atas. Oke ya, jadi itu dia alasan kenapa menurut gue saham Telkom ini harganya masih terus sideways. Nah, menurut kalian gimana nih? Apa sih yang ngebuat harga sahamnya Telkom sideways terus dalam jangka panjang? Boleh banget ya opini kalian share di kolom komentar, siapa tahu itu bisa jadi ilmu tambahan buat gue dan buat penonton lain. Kalau kalian suka sama video ini, klik like, share ke teman kalian juga, dan kalian juga bisa kasih super thanks untuk membantu channel ini supaya bisa terus tumbuh. Oke, kalau gitu gue pamitan dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.